Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linier dua variabel atau yang bisa kita sebut dengan SPLDV. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat. Sistem persamaan linier dua variabel. Yang namanya persamaan berarti ya tanda yang akan kita gunakan adalah sama dengan. Lalu yang namanya dua variabel, maka variabel atau huruf yang ada di dalam soal ada dua. Jadi variabel itu kita sebut dengan huruf ya sobat. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ada persamaan 2x min y sama dengan 10. Nah, kita lihat bahwa di sini hurufnya ada dua atau ini yang bisa sebut variabel. Ada dua, berarti dia dua variabel. Lalu kita lihat tandanya sama dengan. Berarti ini adalah sistem persamaan linier dua variabel. Kalau gimana? Kalau ada tiga hurufnya, misalkan ada A plus 2B min C sama dengan 5. Nah ini karena dia hurufnya ada tiga atau variabelnya ada tiga, maka dia bukanlah SPLDV ya sobat. Jadi SPLDV itu yang hurufnya ada dua dan menggunakan tanda sama dengan. Ciri-cirinya seperti itu ya. Lalu di dalam SPLDV itu ada yang namanya variabel. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu berbentuk huruf ya sobat. Jadi X dan Y ini adalah variabel. Bisa saja tidak X dan Y ya sobat. Huruf-huruf lainnya bisa juga selain X dan Y. Lalu selain variabel ada juga yang namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan variabel atau angka di depan huruf. Nah, seperti ini 2x. Nah, 2 adalah koefisiennya si X. Jadi angka di depan X adalah koefisiennya si X. Kalau Y gimana? Karena nggak ada angkanya, bukan berarti dia nggak punya koefisien ya sobat. Kalau angkanya tidak ditulis, maka koefisiennya di sini 1. Dan tandanya juga diperhatikan, di depan angka itu tandanya min, maka dia koefisiennya min 1. Lalu yang terakhir ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah angka saja. Jadi angka yang tidak ada hurufnya. Yang mana sih angka yang tidak ada hurufnya? Kalau tadi di sini kita bilang 2x min y sama dengan 10, maka konstantanya adalah 10 yang angka saja, sobat. Seperti itu ya, sobat. Lalu untuk menyelesaikan SPLDV, kita bisa menggunakan yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Boleh X-nya dulu, boleh Y-nya dulu. Yang penting satu variabel itu harus hilang terlebih dahulu. Yang kedua ada namanya substitusi. Substitusi itu adalah menggantikan nilai variabel 1 dengan variabel 2. Jadi substitusi itu menggantikan nilai variabel 1 dengan variabel
2. Misalkan di sini ada X dan Y. Kita mau menggantikan variabel X dengan Y. Maka kita harus mendapatkan bahwa X sama dengan berapanya Y. Y dikurang 10 ataukah Y dibagi 2. Seperti itu. Jadi X-nya nanti kita tulis menjadi Y juga. Itu namanya substitusi. Supaya tidak bingung, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya sobat. Yang pertama, diketahui dua persamaan X min 2Y sama dengan min 1. Ini persamaan pertama. Lalu ada X plus 3Y sama dengan 9. Ini adalah persamaan kedua. Yang ditanya adalah tentukan nilai X dan Y-nya berapa. Kita kerjakan menggunakan cara eliminasi terlebih dahulu ya sobat. Eliminasi adalah menghilangkan satu variabel. Kita tulis lagi persamaan pertamanya. X min 2Y sama dengan min 1. Lalu ada X plus 3Y sama dengan 9. Nah, menghilangkan satu variabelnya bisa dipilih sobat. Mau hilangkan X dulu atau Y dulu. Nah, sekarang kita hilangkan X-nya dulu ya sobat. Untuk menghilangkan satu variabel, kita perlu melihat koefisiennya atau angka di depan hurufnya. Karena yang mau kita hilangkan adalah si X, maka kita lihat angka di depan X. Angka di depan X tidak ada sobat ya. Bukan berarti dia tidak ada. Kalau angkanya tidak ditulis berarti dia 1. Di atas angkanya 1, di bawah juga angkanya 1. Nah, supaya hilang, angka ini harus sama sobat. Karena sudah sama, maka tidak perlu kita apa-apakan. Tapi kalau ketika nanti beda, ini perlu kita samakan. Caranya adalah dikalikan supaya dia sama. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, karena ini udah sama, kita tinggal menghilangkan sobat. Ini kita tinggal pilih mau ditambah atau dikurang supaya hilang. Bagaimana cara memilihnya? Sekarang kita perhatikan tanda di depan angkanya, di depan koefisiennya ya sobat. Di sini yang atas tandanya adalah plus ya sobat. Plus tidak pernah ditulis. Ini plus. Yang di bawah tandanya juga plus, tidak pernah ditulis. Kalau tandanya sama, yang di atas plus, di bawah plus, atau di atas min, di bawah min, yang penting sama ya sobat, maka kita pergunakan kurang atau di min. Tapi ketika tandanya berbeda, jika di atas yang plus bawahnya min, atau bawahnya plus atasnya min, maka kita gunakan tanda ditambah. Jadi untuk membedakannya adalah kalau tandanya sama kita gunakan min, kalau tandanya berbeda kita gunakan yang plus. Ini kita hapus dulu. Oke. Karena ini tandanya sama, maka kita gunakan yang min ya sobat. Nah, di sini 1x dikurang 1x dia habis atau 0. Biasanya nggak pernah ditulis 0 ya sobat. Tapi ini kita tulis saja ya untuk memudahkan pengertiannya. Lalu yang di atas ini min miliknya si Y ya sobat. Jadi ini kita sebutnya min 2Y. Lalu ada plus ketemu min. Dia menjadi min. Jadi di sini min 2Y dikurang 3Y. Utang 2 diutang lagi 3. Utangnya jadi 5. Di YouTube sebelumnya sudah saya bahas mengenai hutangnya sobat. Mengenai bagaimana cara plus ketemu min atau min ketemu min. Kita lanjutkan sama dengan ini ada min 1 dikurang 9. Utang 1, dia utang lagi 9. Utangnya jadi 10. Karena di sini habis 0, maka di sini tinggal min 5Y sama dengan min 10. Kalau ada perkalian, ini perkalian ya, min 5 dikali Y.
perkalian pindah melewati sama dengan dia menjadi pembagian. Tandanya ngikut minnya ya sobat, jangan lupa. Lalu kita bagi, min dibagi min plus 10 dibagi 5, 2. Di sini kita dapat nilai Y-nya adalah 2. Nah sekarang gimana cara nyari X-nya? Kalau untuk cari Y kita hilangkan X, berarti kalau untuk mencari X kita perlu menghilangkan Y-nya sobat. Kita hilangkan Y-nya sekarang. Kita tulis lagi persamaannya. X min 2Y sama dengan min 1. Dan X plus 3Y sama dengan 9. Tadi untuk menghilangkan variabel kita perlu lihat angka depannya atau koefisiennya sobat ya. Angka di depan Y, yang atas 2, yang bawah 3. Nah ini belum sama sobat. Kita harus samakan dulu agar dia bisa hilang. Kalau tadi X sama, tinggal kita kurangkan atau jumlahkan. Tapi kalau belum sama, kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya. 2 dan 3 itu KPK-nya 6 sobat. Jadi 2 dikalikan berapa supaya jadi 6. Lalu 3 dikalikan berapa supaya jadi 6. Atau yang lebih gampangnya tinggal dikali silang aja. 3 dikalikan ke atas, ini kali 3. Lalu yang 2 dikalikan ke bawah, ini dikali 2. Dikalikan semuanya ya sobat, bukan hanya Y-nya saja. X-nya juga dikalikan, angkanya juga dikalikan. Kita tulis hasilnya di bawah yang sudah dikalikan. 3 dikali X jadi 3X. Min 2Y dikali 3 min 6Y sama dengan min 1 kali 3 min 3. Lalu yang bawah juga seperti itu ya sobat. X dan angka harus dikalikan juga dengan 2. 2 dikali X 2X. 2 dikali 3Y plus 6Y. Lalu 2 dikali 9 18. Nah sekarang angka Y-nya sudah sama nih sobat, 6 dan 6. Sekarang kita tinggal menentukan dia dikurang apa ditambah. Tadi kita lihat tandanya di depannya nih sobat. Kalau tandanya sama kita kurangkan. Tapi kalau tandanya berbeda kita jumlahkan. Kita lihat bahwa ini tandanya berbeda. Yang satu min, yang satu plus. Berarti kita harus jumlahkan. Kita jumlah 3X tambah 2Y 5. 3X tambah 2X ya sobat, maaf. Jadi 5X. Lalu min 6Y plus ketemu plus jadi plus juga. Min 6Y plus 6Y. Utang 6, bayar 6. Utangnya habis, duitnya habis. Dia sisa 0. Sama dengan min 3 ditambah 18. Utang 3, bayar 18, sisanya 15. Sisa uangnya 15. Karena di sini 0, maka kita tulis 5X sama dengan 15. Ini ada perkalian 5 dikali X pindah melewati sama dengan menjadi pembagian. 15 dibagi 5. Berarti X sama dengan 3. 15 bagi 5, 3 ya sobat. Dan sini kita dapat bahwa X-nya 3, Y-nya 2. Seperti itu cara eliminasi ya sobat. Kita lanjutkan dengan cara substitusi. Soalnya saya buat sama ya sobat sama yang tadi. Supaya kita lihat kalau pakai gunakan eliminasi atau substitusi, hasilnya tetap akan sama. X-nya 3 dan Y-nya juga 2. Diketahui dua persamaan. X min 2Y sama dengan min 1. X plus 3Y sama dengan 9. Maka tentukanlah nilai X dan Y-nya. Sekarang kita gunakan substitusi.
Substitusi adalah menggantikan satu variabel dengan variabel yang lain. Di sini ada X min 2Y sama dengan min 1. Kita tulisnya 1 aja ya sobat kalau untuk menggunakan substitusi. Nah dari sini kita harus mencari X sama dengan atau Y sama dengan. Kita mencari X sama dengan dulu ya sobat. Boleh cari Y sama dengan dulu boleh, tapi untuk gampangnya kita cari X sama dengan dulu. X sama dengan, berarti di sini dia tinggal X sendiri sobat. Min 2-nya pindah ke sebelah kanan melewati tanda sama dengan. Min menjadi plus 2Y. Min 1 tetap ada di sebelah kanan, dia tetap min 1. Dari sini kita dapat bahwa X sama dengan 2Y min 1. Dari persamaan pertama ya sobat. Lalu dari sini dapat X sama dengan 2Y disubstitusi. Nah digantikan X di persamaan kedua ini dengan yang kita dapat 2Y min 1 ini. Jadi kita tulis persamaannya dulu. X plus 3Y sama dengan 9. Nah karena di sini kita dapat X itu adalah 2Y min 1, maka X di sini kita ganti dengan 2Y min 1. Kita ganti dengan yang tadi kita dapatkan. Lalu plus 3Y tetap, 9-nya juga tetap. Nah di sini ada variabel yang sama, Y sama dengan Y. Bisa kita jumlahkan sobat. 2Y ditambah 3Y. Tandanya yang digunakan adalah yang di depan angka belakang ya sobat. Jadi bukannya min yang digunakan tetapi plus. Jadi tandanya yang digunakan adalah yang di depan angka paling belakangnya. 2Y tambah 3Y sama dengan 5Y. Lalu ini angka min 1 pindah ke belakang ke dekat 9 menjadi plus 1 melewati sama dengan ya sobat. Di sini didapat 5Y sama dengan 10, 9 tambah 1, Y sama dengan 10 dibagi 5. Perkalian pindah jadi pembagian. 10 dibagi 5 adalah 2. Kita dapat nilai Y-nya 2. Lalu kita substitusi. Tadi kita dapat ini. X sama dengan 2Y min 1. Nih yang ini. Karena Y-nya kita dapat 2, maka di sini kita ganti angkanya dengan 2 sobat. Itu namanya substitusi angka 2 ke Y. Kita ganti 2 dikali Y-nya ganti 2. 2 dikurang 1. Di sini berarti X sama dengan 2 dikali 2, 4. Dikurang 1. Berarti X sama dengan 3. Ketemu X-nya 3. Sama seperti yang pertama ya sobat. X3, Y2. Ini juga X3, Y2. Nah bagaimana kalau mau dicampur? Yang pertama saya pakai eliminasi. Yang kedua pakai substitusi. Misalkan yang pertama saya udah ketemu Y-nya sama dengan 2 pakai eliminasi nih. Boleh nggak saya pakai substitusi yang kedua? Boleh, silahkan. Jika eliminasi sudah ketemu angka 1, misalkan Y sama dengan 2, maka cara kedua yang ini, yang sebelah sini, bisa kita ganti dengan cara yang substitusi. Substitusi ini. Supaya cepat dalam menghitung. Kita tidak perlu lagi menyamakan koefisien huruf. Sampai sini dulu ya sobat pembahasan kita mengenai materi sistem persamaan linier 2 variabel. Untuk next YouTube selanjutnya akan dibahas soal-soal SPLDV. Jangan lupa tonton terus ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.